besar di dunia. Mereka ini adalah gereja mayoritas di dunia, yang juga adalah gereja penguasa di abad pertengahan. Jadi dari segi kuantitas, nanti sebentar kita akan bicarakan kualitas. Gereja ini secara kualitas banyak, mayoritas. Satu, tidak cocok dengan the word atau kata the remnant atau keturunannya yang lain. Sudah tidak cocok. Kemudian, keturunan yang lain ini menuruti hukum-hukum Allah. Nah sekarang kita tanya, apakah gereja Roma Katolik menuruti, mempromosikan, mengajarkan hukum-hukum Allah? Jawabannya tidak, saudara. Yang mereka lakukan justru, mereka mengubah hukum Allah. Ada dua yang dirubah yang utama, yaitu menghilangkan yang nomor 2 dalam Katolik Katekismus. Hukum yang nomor 2 menyangkut penyembahan patung itu ditiadakan, dihapus, dihilangkan. Kemudian untuk menjadikan tetap 10, hukum yang ke-10 mereka bagi 2 supaya tetap 10. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka mengganti, merubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Gereja inilah yang merubah, bukan para rasul. Para rasul tidak pernah merubah, Yesus tidak berubah, para rasul tidak berubah, gereja ini yang merubahnya. Nah, jadi sudah 2. Okay? Yang pertama, secara kuantitas ini mayoritas tidak cocok dengan ayat ini. Yang kedua, mereka tidak menuruti 10 hukum Allah, malah mereka merubah hukum Allah. Lalu tentunya yang ketiga, masalah hari Sabat, mereka mengganti Sabat ke hari Minggu. Kalau Yesus yang dirikan gereja ini, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dialah yang meminta kita untuk memutuskan hari Sabat. Bagaimana mungkin gereja yang ia dirikan memelihara hari yang lain? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah disebutkan di ayat 17 tadi, keturunan yang lain ini memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa ini kesaksian Yesus menurut Alkitab, saudara? Kita harus pergi ke Wahyu pasal 19 ayat 10 yang berkata roh nubuat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, tuduhan SDA atau Seventh Day Adventist atau Advent hari ke-7 ini jelas-jelas salah. Bahwa gereja Katolik mengubah hari Sabat ke Minggu. Ya, jadi ini adalah tuduhan yang salah. Bahwa gereja Katolik telah mengubah hari ibadah dari Sabtu menjadi Minggu. Dan ini selalu diulang-ulang. Tuduhan ini selalu diulang-ulang. Bahkan sampai banyak orang Katolik yang tertipu. Padahal, kalau ibadah Kristen tidak boleh dilakukan di luar hari Sabtu, atau di luar sinagoga Yahudi, maka seluruh ajaran Seventh Day Adventist sendiri itu menjadi bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Mari sekarang kita bahas lebih dalam mengenai hal ini ya. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Jadi, apakah yang dilakukan bangsa Israel di dalam perjanjian lama pada hari Sabat? Dalam perjanjian lama, hari Sabat, itu dalam bahasa Ibrani Shabbat, adalah hari ke-7 dalam seminggu, yang dianggap sebagai hari istirahat dan penyembahan bagi bangsa Israel. Nah, pada hari Sabat, bangsa Israel itu melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, istirahat. Bangsa Israel diwajibkan untuk beristirahat dari semua pekerjaan dan aktivitas mereka. Ya, lihat Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Yang kedua, penyembahan. Mereka melakukan penyembahan di bait suci atau di sinagoga dengan mempersembahkan korban bakaran dan korban syukur. Lihat Imamat 23 ayat 3 dan lihat Bilangan 28 ayat 9 sampai 10. Nah, Advent hari ke-7 apakah melakukan persembahan korban bakaran atau korban syukur? Kalau tidak melakukan itu berarti kamu juga tidak sah dong, Pak Pendeta.
Ya. Nah, yang ketiga, pembacaan Taurat. Mereka membaca Taurat atau kitab suci Yahudi di sinagoga untuk mempelajari dan mengingat perintah-perintah Tuhan. Lihat Ulangan 31 ayat 10 sampai 13 dan kitab Nehemia bab 8 ayat 1 sampai 8. Yang keempat, pertemuan keluarga. Jadi hari Sabat juga dianggap sebagai hari untuk berkumpul dengan keluarga dan teman-teman untuk memperkuat hubungan dan membangun komunitas. Lihat Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Dengan melakukan hal-hal tersebut, bangsa Israel dapat mempertahankan hubungan dengan baik, ya, dengan Tuhan dan menjaga juga kesucian mereka. Nah, pertanyaannya, bangsa Israel apakah di dalam Perjanjian Lama melakukan ibadah juga pada hari-hari lain selain Sabat? Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Ya, adakah contohnya? Iya, betul. Bangsa Israel dalam Perjanjian Lama melakukan ibadah pada hari-hari lain selain hari Sabat. Tadi udah dijawab ya, baik di dalam hari raya maupun di hari-hari biasa. Ya. Nah, di hari-hari biasa mereka melakukan ibadah dan juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Contohnya misalnya korban harian atau tamid. Mereka mempersembahkan korban harian, yaitu korban bakaran pagi dan sore hari. Imamat 6, 8-13, atau Bilangan 28 ayat 3-8. Yang kedua, korban syukur atau todah. Bangsa Israel mempersembahkan korban syukur untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Lihat Imamat 17 ayat 11-21, bab 22 ayat 29-30. Atau yang ketiga, korban pembersihan dosa, Cataat. Mereka mempersembahkan korban pembersihan dosa untuk memohon pengampunan dosa-dosa mereka. Lihat Imamat 4 ayat 1-35 atau bab 5 ayat 1-13. Yang keempat, doa dan pujian. Jadi bangsa Israel juga melakukan doa dan pujian kepada Tuhan pada hari-hari biasa, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Lihat di Mazmur 55 ayat 17 atau Mazmur 119 ayat 164. Nah, jadi dengan demikian, ibadah bangsa Israel itu tidak hanya terbatas pada hari Sabat dan hari raya lainnya, tetapi juga itu dilakukan pada hari-hari biasa. Sama dengan kita umat Kristiani, kita juga melakukan ibadah pada hari-hari lain. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan setiap hari kita melakukan ibadah. Ya, kita umat Kristiani bisa melakukan ibadah lingkungan, ibadah keluarga pada hari-hari apapun, baik secara komunitas maupun secara individu. Tapi kita gunakan hari khusus di hari Minggu untuk beribadah karena kita mengenang kembali peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Minggu. Dan itu sudah dilakukan sejak gereja perdana. Jadi semangatnya itu bukan mengganti hari Sabat, Pak Pendeta Ramkeni, tetapi mengenang kembali kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus melalui apa? Melalui Ekaristi, yaitu memecah-mecahkan roti yang adalah tubuh Kristus. Ya, itu sudah dilakukan sejak zaman gereja perdana. Lalu apa perbedaan antara penyembahan yang dilakukan umat Israel di dalam Perjanjian Lama dengan penyembahan umat Kristiani atau umat Katolik di dalam Perjanjian Baru? Ya, ini perbedaannya sebagai berikut ya. Perbedaan penyembahan umat Israel dan umat Katolik ataupun umat Kristiani. Yang pertama, perbedaan pertama adalah tujuan penyembahan. Tujuan penyembahan umat Israel adalah untuk mempertahankan hubungan dengan Tuhan dan memperoleh pengampunan dosa melalui korban-korban yang dipersembahkan. Sedangkan tujuan penyembahan kita, umat Katolik ataupun umat Kristiani lainnya, ialah untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang telah dinyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya mengalahkan dosa,
Oleh karena itu, semua dosa-dosa kita sudah ditebus. Dan itu kita rayakan pada hari Minggu. Yang kedua, cara penyembahan. Umat Israel melakukan penyembahan melalui korban-korban yang dipersembahkan di bait suci, serta melalui pembacaan Taurat dan doa. Beda dengan umat Kristiani atau umat Katolik yang melakukan penyembahan melalui doa, nyanyian, dan secara khusus perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus. Dan yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah tempat penyembahan. Umat Israel melakukan penyembahan di bait suci di Yerusalem, sedangkan kita, umat Kristiani, melakukan penyembahan di mana saja. Kita bisa melakukannya di rumah, kita bisa melakukannya di tempat yang lain, kita bisa melakukannya di dalam gedung gereja. Kenapa demikian? Karena tubuh kita ini adalah bait suci Allah secara rohani. Lihat 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 17. Yang keempat, waktu penyembahan. Umat Israel melakukan penyembahan pada hari Sabat dan hari-hari raya yang telah ditetapkan, bahkan juga di hari-hari biasa yang seperti sudah dijelaskan tadi. Sedangkan umat-umat Kristiani atau umat Katolik itu melakukan penyembahan pada hari Minggu yang disebut sebagai hari Tuhan, karena Yesus bangkit pada hari Minggu untuk menebus dosa-dosa kita, dan juga hari raya lainnya. Bahkan setiap hari kita bisa melakukan penyembahan, perjamuan kudus Ekaristi. Kalau di gereja Katolik itu ada perayaan Ekaristi harian setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Setiap hari pasti ada misa harian. Ya? Nah, yang kelima, perbedaan peran imam. Di dalam Perjanjian Lama, imam memiliki peran yang sangat penting dalam penyembahan, karena mereka bertanggung jawab untuk mempersembahkan korban-korban. Tapi di dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus dianggap sebagai imam agung yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang paling sempurna. Jadi satu kali penebusan dengan korban anak domba Allah hanya dilakukan sekali, dan kita sudah diselamatkan, dosa-dosa dihapus. Jadi itu adalah perbedaan signifikan antara penyembahan umat Israel di dalam Perjanjian Lama dan penyembahan umat Kristiani di dalam Perjanjian Baru. Nah, kayaknya Advent hari ke-7 ini bencong. Dia antara mau masuk ke Yahudi atau mau masuk ke Kristiani. Mau masuk ke Yahudi, tidak semuanya dia ikuti. Hanya fokus pada hari Sabat saja, tetapi rincian detail penyembahan yang dilakukan di dalam imamat, banyak yang dia tidak lakukan. Ya, mau dibilang Kristen, tapi mereka ibadahnya di hari Sabtu, dan tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh gereja perdana. Seperti itu perbedaannya. Paham, Pak Pendeta Ramkedi? Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.